Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di awal pekan Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 ya. Dan tentunya ketemu dengan Kulo Ilham di sini di Sriwijaya Siang. Tentunya untuk di penghujung bulan ini juga ya, sudah di tanggal 29. Gimana untuk Manca Becek keadaan keuangannya? Waduh, ini kayaknya lagi tersengih kalau ya. Karena banyak yang sudah gajian, banyak juga yang sudah menerima bonus ataupun juga yang sudah tutup buku untuk mengalokasikan duit yang sudah didapatkan ini untuk keperluan salah satunya dengan jajan. Nah, kalau kita ngomongin soal jajan, tentu ini ada kaitannya dengan makanan. Makanan ini juga banyak pilihan Manca Becek sesuai dengan keinginan kita. Ada yang hobi dengan roti-rotian ataupun juga yang hobi dengan bolu-boluan kayak itu ya. Kalau bahasa kerennya itu cake, atau yang hobi dengan gorengan juga ada kayak itu. Dan tentunya untuk di siang kali ini terkait dengan hal itu, kita ketemu di program obrolan UMKM di mana saat ini Kulo Ida Dewean. Kalau sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini yang sudah ada di studio Pro 4 FM Palembang ya. Kita sapa, selamat siang Mbak. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Waduh, ini namanya ini luar biasa sekali nih Mbak. Ini The R kita nyebutnya ya. Benar ya, The R ya. The R snack dan juga cake. Sama Mbak Furi Andeka Sari ST. Apa kabar? Tadi kabarnya udah ya. Sehat Mbak ya kabarnya Mbak ya. Nah ini kita pengen kenalan dulu Mbak tentang DR. Ini apa nih DR snack dan juga cake itu? DR snack itu ialah usaha rumahan. DR itu sendiri dari singkatan Dapur Aiska Raisa. Oh, ada singkatannya. Iya. Dapur apa tadi? Dapur Aiska Raisa. Aiska Raisa. Iya. Oh, ini nama anak ya? Iya, langsung tebak ya. Biasanya seperti itu ya. Terus berdirinya ini sejak tahun berapa nih? Kalau berdirinya itu sekitar 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu itu berdasarkan dari kesenangan anak-anak. Oh, ya. awalnya gitu. Iya, jadi kita tuh pengen cara kita lain, lemah, nak banyak, murah. Nak besar pula. Nak besar pula. Jadi kalau nak berjajan terus lumayan juga udah Iya. budgetnya. Kalau kita bikin dewek kan pacet sampai malam kaget makannya. Tapi biasanya udah tahan lama Kak kami tuh. Kenapa langsung tuh? habis. Langsung habis lah. Soalnya enak kan. Oke, nah ini menarik juga snack dan juga cake. Kenapa memilih snack dan cake itu selain dengan tadi anak-anak di rumah itu kayak memang hobi jajan kan? Iya. Jadi milih snack itu pertama kan mudah dapatnya bahannya juga mudah, bahan gitu bakunya kan. ya. Nah, terus yang lagi digemari banyak budak-budak nyari jajanan gitu pada snack atau cake gitu kan. Dan kawan-kawan juga banyak yang bertanya, ada jajan apa? Kawan nih banyak hobi jajan kalau. Jadi ya sudah, kayaknya ini bela yang kita bikin sekarang ini. Snack dan juga cake itu tadi. Iya. Oke, ini sudah 4 tahun Mbak ya kurang lebih ya? Kurang lebih 4 tahun. Artinya di sini memang sudah digeluti. Ya. Digeluti di sini juga artinya sudah ada konsumen kan yang sudah menjadi konsumen di The R&D. Nah ini kita pengen tahu di mana proses pembuatan mungkin. Kenapa di situ kan terkait juga dengan resep. Ini awal mula kan mbaknya terinspirasi dari anak-anak yang hobi jajan. Iya. Apakah memang mbaknya hobi memasak juga atau
justru ikut kursus dulu sebelum memutuskan untuk buka DR ini? Awalnya itu sebenarnya agak anti-anti dengan urusan dapur tuh sebenarnya ada inilah ya, Kurang ini ya, kurang hobi ya. agak tomboy sebenarnya. Cuman memang dari dulu itu uang tua juga ibu itu hobi bebuatan. Ibu hobi bebuatan, jadi perlengkapan tuh juga ada Oke. kan. Karena nyingok sayang juga ini nih nganggur itu. ya. Alat-alat ini nganggur. Akhirnya ditambah juga setelah punya anak nih nak jajan, akhirnya dah. Jadi makin kuat alasannya tuh. Alasannya tuh. Otak-atik resep, terutama ya dari resep-resep itu turunan itu. dari uang tua tadi kan. Dan juga ikut-ikut kursus. Jadi artinya kursus offline dan online gitu. Sampailah adu DR ini kayak itu namanya ya. Nah ini yang uniknya tadi itu awalnya tidak terlalu tertarik untuk memasak atau tidak begitu mencintai dunia masak. Nah cuma karena pancingan mungkin ya. Di mana ini pancingannya tadi tuh orang tua punya peralatan lengkap dan juga lama-kelamaan ini alat kalau tidak digunakan sayang juga. Akhirnya memutuskan untuk digunakan dan akhirnya membawa berkah juga dengan adanya DR ini ya. Dan tentunya juga Mbak kita pengen tahu mengenai DR ini apa namanya itu untuk lokasinya mungkin. Kami itu belum ada toko dan juga kita tuh masih made by order. Lokasi kita ada di Jalan Bank Raya 6 di depan Gria Agung. Oh di Lorok Pak Jo ya? Iya. Di Demang Lebar Daun. Oke, dan proses pembuatannya juga mungkin dari tangan Mbak Purinya langsung atau dibantu ada teman lain tuh? Untuk sekarang masih tangan sendiri. Kecuali kita kalau masukin puasa atau lebaran, kalau udah agak banyak itu biasa panggil ada. Oh baru ada yang ngebantu ya, ada yang bantu di situ. Oke, nah melihat dengan UMKM di Kota Palembang saat ini yang kalau kita jingok Mbak ya perkembangannya itu luar biasa kan. Mbak juga mungkin salah satunya itu juga merasakan kayak itu, di mana antusias masyarakat untuk berjajan tuh juga meningkat. Nah di sini ada tantangan juga nih untuk kita sebagai pelaku atau penggiat UMKM. Artinya di sini tantangannya bagaimana kita itu untuk bersaing juga mengikuti perkembangan zaman dengan adanya teknologi kayak ini. Dan menurut Mbaknya Dewe dengan dua komponen itu tadi, adanya teknologi sama bagaimana kita untuk apa namanya tuh menginovasi dengan apa yang kita jual, sejauh ini yang Mbak lakukan seperti apa tuh? Jadi dengan teknologi yang ini sebenarnya semakin memudahkan kita tuh untuk berjualan ya. Di era digital ini dari rumah aja kita udah bisa membuka usaha. Dan nggak perlu harus sewa sewa toko gitu kan. Jadi lebih irit juga Mbak ya? Lebih irit mungkin. Cuman memang kendalanya sekarang belum terlalu melesat keluar itu, mungkin karena dari segi tenaga kerjanya. Ada faktornya di situ Mbak ya. Jadi sejauh ini masih by order. Made by order. Jadi kita bisa menerima pesanan H-1 untuk pemesanan kue-kue. Nah ini kalau untuk menunya ini kan ada snack dan juga cake. Kalau di snacknya itu biasanya kalau di DR ini ada snack apa Mbak? Snack itu biasanya kita untuk snack box itu biasa rapat-rapat atau yang memerlukan snack-snack itu ada kue sus, ada risol, kue kojo mini, atau apa itu yang ada buah-buahnya tuh ya? Kue sus buah. Sus gitu. buah itu. Dan sekarang biasanya yang best seller itu sus buah sama sus fla durian. Oh fla durian itu, apalagi sekarang kan durian lagi banyak. Harganya juga lagi murah-murahnya kayak itu kan. Nah jadi nah ini yang unik juga durian ketika lagi dia ada banyak yang jual. Tapi ketika dia lagi kosong pernah dapat pengalaman mungkin Mbak Purinya itu ada orderan tapi ternyata bahan bakunya udah kate, cak mana tuh? Kalau itu biasa kita sering stok di kulkas. Jadi durian itu kan tahan kita untuk dagingnya itu biasa stoknya di freezer. Jadi insya Allah sih, apalagi kalau sekarang kayaknya udah gampang nyetok ya. Udah aman walaupun nggak musim durian kayaknya banyak masih ada duriannya. Masih ada ya? Iya, insya Allah selalu kita penuhi. Nah ini ketahanan durian untuk di freezer itu tahan berapa lama biasa untuk bahan baku Mbak? Kalau bahan baku kalau dia nggak keluar masuk ya,
sekitar 3 bulan 4 Oh, bulan. lumayan lama juga ya. Itu dia masih fresh juga Mbak ya? Insya Allah masih Masih fresh. Asal penyimpanannya benar. Benar. Ada caranya juga. Sebenarnya masuk di tempat tertutup. Toples aja dan gitu ya. tidak sering keluar masuk dari freezer. Oke, dia jadi beku kan di Iya, situ kan? beku. Aha. Nah ini mengenai snacknya tadi. Kalau cake-nya di DR ini ada snack, ada cake apa Mbak di situ? Kalau cake itu kalau biasa pesanan kue ulang tahun itu ada brownies, Mhm. ada bolu-bolu, Aha. cake, dan seperti ini bolu agar. Bolu agar Iya, itu ya. bolu agar. Aha. Dan juga biasanya kalau udah memasuki musim bulan puasa, Mhm. itu kue-kue basah. Oke, bahasa ada tambahan menu Iya. pada saat di momen Lebaran gitu Momen Mbak ya. Lebaran. Oke, nah ini menarik juga Manca-Bica dan sebelum nanti kita bakal lanjutkan kembali untuk obrolan kita di kesempatan siang kali ini. Manca-Bica aja jangan kemana-mana, kayak kita bakal balik lagi di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah kosong pempekku. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Dan selain Anda bisa mengikuti program kami di siang kali ini, tentunya Manca-Bica juga pajak menikmati di channel YouTube Pro 4 Palembang. Di sana kita lagi live streaming juga di sini ya. Dan kita menyapa juga selamat pagi yang lagi nangkring di aplikasi RRI Digital dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan juga salam kompak selalu ya, salam sedulur pokoknya dari kami di sini. Kita masih di obrolan UMKM, kita masih bersama dengan Mbak Puri Andeka Sari ST, yaitu owner dari DR Snack and Cake. Nah, kita tadi kan sudah banyak ngomongin soal bagaimana awal mendirikan dan juga sampai akhirnya ada di saat ini. Nah, kita pengen kepo yang ada di depan itu Mbak. Itu kalau boleh di-spill dikit, yang hitam itu apa tuh? Yang ini, kalau ini kopi. Kopi Benar, ya. juga ada produksi kopi. Kopinya ini namanya Bang Kopi. Bang Kopi. Ya, kan lokasi kita di Bang Raya. Oh, di Jalan Bang Kopi, Raya. yo. Jadi namanya mengikuti lokasi ya. Lokasi. Ini bagaimana tuh? Maksudnya tuh kopi hitam kah atau Kopi ada hitam, kombinasi? Robusta dari Semendo. Oh, Robusta. Robusta, kita membudayakan khas dari Tanah Sumsel. Tanah Sumsel. Jadi asli di sana juga Mbak ya? Iya. Oh, asli di situ. Marainim gitu. Oh, di Marainim Iya. situ. Jadi dari Robustanya langsung, dari Marainimnya langsung ya ini ya. Untuk produksinya ini bagaimana ini? Apakah Mbaknya
menggunakan apa cara khusus atau ini kayak mesin-mesin yang sudah banyak dijual tuh? Kayak mesin-mesin yang biasa dijual di kafe-kafe itu, Aha. mesin grinder. Kita cuma penggilingan, beli kopi bijiannya Mhm. dan kita roasting sendiri, kita giling sendiri. Oke. Nah itu tuh untuk beratnya itu berapa tuh Mbak? Kalau ini sekitar 100 gram. 100 gram. Iya, 100. Kalau dijadikan kopi itu dapat berapa cangkir kopi tuh? Tergantung ya, kalau yang Iya, kental-kental sesuai ya. dengan ini. Sesuai dengan selera ya. Iya. Jadi, Banyak lah pokoknya. banyak ya. Untuk satu apa kita nyoba itu? Satu pieces itu berapa harganya tuh? Ini kita jual 25.000. 25.000 100 gram. rupiah. Iya, Aha. satu pouch ini. Mhm. Heeh. Itu cuma kopi be Mbak ya, ada kate gulanya atau ini? Kopi pahit. Kopi tok be. Nah, untuk pemesanan mungkin bisa diinformasikan melalui apa tuh Mbak? Pemesanan snack dan kopi ini kita bisa melalui WA di 0878 8504 Aha. 963. Oke, nanti di penghujung acara kita bakal ulang lagi ya. Siap. Oke, dan selain kopi itu di sebelahnya kayak ada warna-warna cantik tuh. Ada warna pink-pink. Aha, apa Mau tuh? mendekati kita Valentine ya. Ah. Bulan kasih sayang ujinya tuh ya. Kalau ada yang pasangan ya. Oh, Nah, aduh, ini kita namanya cantik nih bolu Dede. agar. Oh, bolu agar. Agar. Jadi di tengahnya tuh bolu, Aha. dilapisi dengan agar. Ini kayak baru pertama kali nih lihat Lihat ada ya. bolu dikombinasi dengan agar Dikombinasi nih. ya. Ini inspirasi untuk pembuatannya kayak apa nih Mbak? Apakah sama tadi kayak hobi makan bolu sama agar yang akhirnya dijadikan Dibikin satu? ini ya, Aha. sebenarnya kita tuh banyak ke ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Iya, Nah, aha. jadi begitu ngelihat kayaknya Unik kenapa ya? tidak kita combine ya? Aha. Nah, kita combine, dan biasanya orang pakai loyang persegi gitu. Oh ya. iya, yang peta itu. Karena kita masih zaman-zaman dahulu kala, zaman dahulu kala, peralatan masih zaman dahulu kala. Kalau dulu kan pakai yang bulat, Iya, yang tengahnya bolong gitu ya, itu. baking pan apa Baking namanya pan ya. itu. Jadi kita bikin cantik juga caknya kalau ini kita kombinasi dengan ini gitu. Ini cara membentuknya kayak apa nih Pak? Ini kan bolu, ada agarnya juga. Apakah ini diiris dulu agarnya tadi atau langsung dicetak jadi satu tuh? Oh, kita bikin bolunya dulu, Mhm. habis bikin bolu kita dingin baru Aha. kita bikin lapisan agar dengan putih telurnya. Oke, dari putih telurnya, dari lapisan agarnya kayak itu Mbak ya. Aha, jadi pembuatannya tidak digabung menjadi satu. Nah, bikin sikok-sikok dulu, Aha. baru setelah kita adonan agarnya itu Aha. di lapisan di bawah, baru Baru tengahnya di kita itu. tumpuk dengan bolu, Oke. baru kita timpul lagi dengan lapisan agar. Aha. Nah ini kalau bolunya itu ini kayak sejenis bolu kalau Cake. zaman dulu itu kita nyebutnya bolu cake ya. Bolu cake, iya. Karena ingat nenek-nenek zaman dulu tuh. Kalau nak lebaran sih gua kata bolu cake ini Bolu menjadi cake. primadona nih ya. Ini kita hidupkan kembali tapi malah justru bolu cake ini saat ini lagi tren juga nih, Mbak. Lagi tren caknya, naik daun lagi. Naik daun ya, lagi. karena Banyak waktu nyarinya. balik ke selera asal, ke selera lama lagi. Aha. Nah kalau yang di dalam apa tuh di dalam toples itu yang peta itu apa samobai atau Sama. beda? Oh samobai. Samobai, ya. Jadi tampilannya bisa diiris lagi, bisa langsung dimakan sih kok kayak itu Mbak ya. Iya. Tergantung dengan selera Tergantung masing. pemesanan, bisa kita per loyang, Mhm. untuk pemesanan bisa per loyang atau per slice-nya. Aha. Kalau per loyangnya ini bagaimana tuh? Loyang panjang kayak ini untuk dijual atau berbentuk segi Loyang empat? bulat yang Oh, yang bulat iya, itu. untuk loyang lah yang bulat. Mhm. Kalau untuk ini tampilannya ya bebas sih, mau kita pakai ini di Aha. panjang atau Aha. panjang. Oke baik. Nah kalau untuk warna memang sudah ditetapkan warna merah jambu atau warna pink itu atau bisa Bebas berkreasi kreasi lagi? Ah. Biasa banyak atau sudah ada yang pesan itu dengan warna apa tuh? Warna pink atau putih, nggak pakai warna adanya. Oh jadi bisa Atau juga. biasanya dengan pandan warna hijau agak Kayaknya lebih cantik hijau ya. ya mungkin ya. Tergantung sih cewek-cewek memang suka yang pink gitu. Cuma kalau menurut Mbak Dewe untuk sebuah cake atau kue atau agar lah lebih cocok itu warna yang kayak apa tuh Mbak? Jangan terlalu mencolok, kaget takut cowong. Jadi takut makannya Takut juga. makannya. Jadi biasanya kita pakai yang agak tidak terlalu mencolok Aha. warnanya. Jadi
kadang kalau itu kita juga pakai pewarna alami. Jadi kalau pandan kayak kita bikin kojo itu dari pandan dengan daun suji langsung, jadi nggak pakai pewarna. Jadi kalaupun memang nggak pakai warna yang terang ini, contohnya merah, tapi merahnya tidak terlalu yang ngejreng gitu. Jadi keping-pingan gitu, Mbak. Dan biasanya kita pakai susu stroberi. Oh, tambahan susu. Jadi warnanya lebih cantik, Mbak ya. Oke, baiklah, dan kakek kita bakal sambung kembali untuk yang masih pengen telepon 351656. Ini kita masih terima. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pernah mendengar telur abang? Atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telok, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia. Sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik, balik lagi di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masih di obrolan UMKM bersama dengan Mbak Furi Andeka Sari ST yang merupakan owner dari The Art Snack and Cake. Nah ini kita masih ngobrol mengenai ide bisnis melalui cake and snack. Nah ini Mbak, kita pengen tahu pemanfaatan untuk digitalisasi. Karena kan saat ini kita ada di era yang memang sudah berdampingan dengan sosmed dan juga dengan teknologi juga. Nah, bagaimana pemanfaatan atau penerapan teknologi ini terhadap UMKM? Sejauh ini ada dampak yang sudah dirasakan oleh Mbak Puri mungkin? Saya sangat luar biasa dampaknya itu. Jadi dengan era digital ini kita nggak cuma menjangkau di sekitar kita, tapi bisa ke luar kota, luar provinsi, itu bisa mencapai semuanya dengan mudah. Baik, nah ini mengenai respons ataupun juga dari pihak pemerintah atau terkait dengan UMKM di Palembang. Apakah ada program yang pernah diikuti oleh Mbak Puri sebagai kayak bantuan atau semacam support untuk itu? Alhamdulillah kalau dari pemerintahan itu bagus sekali supportnya. Kami juga pernah mendapatkan bantuan untuk kayak gerobak. Peralatan. Terus juga sering diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan atau seminar-seminar. Itu kita biasanya dapat informasi dari tergabungnya di komunitas-komunitas itu. Itu cukup membantu juga Mbak ya? Alhamdulillah, sangat membantu sekali. Nah ini mengenai menjaga supaya konsumen kita itu tetap menjadi pelanggan kita. Mungkin dari Mbak Puri boleh dong di-share sebagai edukasi juga kepada pendengar kita, kiat-kiat apa nih supaya konsumen merasa puas dengan pelayanan kita dan juga dengan apa yang kita jual. Yang pasti itu karena kita juga made by order ya, jadi bahan-bahan itu yang kita pakai insya Allah itu bahan-bahan berkualitas. Dan juga kita alhamdulillah The Art Snack juga udah halal. Sudah masuk di program halal. Untuk perizinannya insya Allah lengkap. Sudah ada. Alhamdulillah sudah ada PIRT, halal, NIP-nya sudah ada, dan itu semua bantuan dari pemerintah. Nah ini kalau dari Mbak Purinya Dewi, seberapa penting sih dengan izin-izin yang tadi disebutkan untuk kita sebagai penggiat UMKM nih? Itu bisa meningkatkan daya jual. Jadi untuk konsumen itu lebih merasa percaya dengan peredaran izin-izin yang sudah kita dapat itu. Mereka akan lebih merasakan ini memang benar-benar terjamin halal, terjamin kualitas bahan-bahannya. Dan juga buat yang untuk buat pelanggan tadi, satu yang pasti itu kita tidak pernah merubah walaupun dengan harga-harga yang begitu mahal-mahal ini, tapi kita tetap tidak merubah komposisi bahan-bahan. Karena itu bakal berimpact terhadap rasanya juga Mbak ya. Iya, betul sekali. Karena kita nih jangan sampai terlena ketika pelanggan sudah banyak, ketika apa yang kita jual itu selalu habis. Kita merasa kayak ya sudah, pelanggan aku sudah banyak, pembeli aku sudah banyak, akhirnya yang tadi pakai kualitas premium mengurangi komposisi, akhirnya memakai bahan
yang lain, Yang lain. walaupun dengan nama yang sama gitu. Kayak Makanya, susu ini tiba-tiba pakai merek ini kayak itu. itu untuk bahan-bahan dan komposisi itu memang tetap kita jaga, jangan sampai merusak rasa dari yang sudah kita perkenalkan dari awal. Jadi hal yang sangat penting dipegang sebagai seorang penggiat usaha, Mbak ya. Karena itu bakal bikin konsumen kita juga menjadi kecewa kayak itu. Dan walaupun harus kita ganti merek-merek tertentu itu, kita biasanya kita olah dulu, kita praktekkan dulu, uji coba dulu. Kalau memang sudah standar dengan yang biasa kita pakai, baru kita pakai untuk gantinya. Oke, dan tentunya juga ini mengenai apa namanya itu tadi daya saing. Ini kita bukan nyebutnya saingan sih, lebih kayak teman-teman yang lainnya juga. Menurut Mbak, bagaimana tuh untuk kita supaya tetap bisa menjaga eksistensi kita? Selain itu tadi menjaga kualitas itu tadi dengan banyaknya UMKM yang sudah bermunculan juga nih. Jadi di sini dengan UMKM yang lain itu kita bukan merasa saingan ya, dan biasanya juga kita saling bersinergi. Jadi begitu kita mungkin kita lagi sibuk ada orderan masuk, bisa kita lempar ke teman-teman. Nah yang itu. Jadi di sini tidak bukannya bilang itu pesaing bukan. Tidak bilang pesaing. Ini malah justru jadi teman gitu ya. Jadi bisa saling memberi rezeki dengan teman-teman yang lain juga. Nah ini banyaknya sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Puri juga tentunya ada kaitannya dengan apa namanya itu kayak komunitas. Apakah Mbak Puri dan juga DR ini tergabung dalam suatu organisasi atau komunitas UMKM yang ada di Kota Palembang? Ada juga bergabung di beberapa komunitas di Palembang ini. Karena Ada di ya? situ kita dapat informasi-informasi mengenai biasanya ada bazar atau ada pelatihan-pelatihan, itu kita dapat dari komunitas. Oke, jadi artinya kita juga perlu untuk bersosialisasi juga Mbak ya? Oh, perlu banget itu. Dengan sesama kita UMKM, Iya. dengan kawan-kawan komunitas juga, sehingga itu tadi impact-nya itu terasa untuk mendapatkan informasi, pelatihan, kegiatan dan lain sebagainya itu. Iya, itu didapat dari pengumuman di komunitas-komunitas itu. Dan tentunya juga untuk sejauh ini mungkin dari Mbak Puri menjalankan DR ini, apakah kedepannya kaki akan menambah menu yang ada? Kita usahakan untuk selalu mengikuti perkembangan snack-snack apa yang disukai anak-anak muda sekarang, karena di zaman digital ini banyak kan anak-anak muda kan yang hobi jajan dan di era digital gitu digitalnya kan, tadi. Karena kalau di angkatan yang kami angkatan tua lah ya, belum terlalu tua ini. udah malu umur. Itu masih pemasarannya dengan dari WA gitu kan, atau saling ngobrol, ada ini, siapa yang mau jajan gitu. Biasanya gitu. Akhirnya bisa menjadi ajang promosi juga di situ Mbak ya. Iya. Nah sejauh ini bagaimana nih support dari suami, dari anak-anak, tiba-tiba ibunya atau mamanya nih sibuk dengan pesanan, bagaimana tuh biasanya tuh? Alhamdulillah support keluarga itu luar biasa banget, luar biasa sekali itu supportnya ya, dan juga sangat menyupport itu dari suami itu, apalagi bisa menambah cuan ya. Pacak nolongi ya. Nah itu dia, jadi bisa berkarya dengan bisa menghasilkan lagi. Kayak uji bisa waktu. Membantu perekonomian keluarga. Itu yang bisa menutupi untuk belanja juga, kayak untuk jajan lah minimal untuk anak-anaknya dan ya. Yang pasti kenapa juga keluarga sangat support, kita juga masih tetap ada membagi waktu untuk keluarga, itu tetap ada. Oke, jadi waktunya tetap ada. Nah mengenai membagi waktu tadi tuh kayak apa tuh Mbak? Tiba-tiba ini kan kita online nih, tiba-tiba lagi healing dengan keluarga. Ada order yang masuk. Untuk mengatasinya kayak apa tuh dengan situasi kayak itu? Kalau kita lagi healing lagi di luar kota, tetap ada order masuk ya. Mau nggak mau ditolak ya? Ditolak atau kita kasihkan ke teman. Itu tadi. Berbagi rezeki dan teman kita, dan teman juga kita udah tahu kan kualitas teman kita yang satu komunitas atau satu naungan itu. Mungkin bisa Bu kita arahkan ke sana. Kita kasih nomor kontak teman. Jadi pelanggan pun
tidak kecewa gitu kan. Walaupun ada penolakan kita di situ ya, bukan menolak sih, lebih kayak momennya kurang pas gitu. Tapi next mungkin semoga aja kedepannya makin besar. Jadi walaupun kita jalan-jalan, yang namanya pengusaha tuh usahanya tetap jalan. Tetap jalan itu. Itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu. Mungkin ada rencana nanti akan buka booth juga di titik mana gitu? Belum kepikiran? Belum ada. Belum ada ya. Di rumah aja dulu. Masih nyaman di rumah. Bisa juga ke depannya. Amin, mudah-mudahan. Nah ini kalau mengenai makanan lagi, kalau cake ini bisa kita kreasikan seperti apa nih Mbak untuk supaya tampilannya itu lebih menarik gitu? Kalau cake ini biasa kalau tampilan lebih menarik dijadikan hampers ya. Hampers lebaran atau tahun baru atau untuk yang ulang tahun. Atau sekarang lagi kekinian itu hampers yang dari snack itu ya. Nah itu juga bisa. Oke, nah ada juga tuh kue apa yang durian lapis, apa namanya tuh? Layer durian ya. Bukan, yang ada satu lagi tuh yang tebal-tebal. Aduh lupa nih namanya. Milk crepes. Milk crepes. Itu kan lagi viral juga di banyak sekali digandrungi. Itu awalnya saya mikir ini cake, ternyata itu memang cake tapi tipis kan? Tipis, iya. Dilapis jadi tinggi. Di The Art ini juga ada produk itu Mbak. Kalau konsumen request kita adakan seperti palu gada ya, apa lu mau gue ada gitu. Pokoknya diada-adain kayak maruk gitu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya kita usahakan karena memang harus serba bisa gitu Pak ya. Nah kalau mengenai tidak menutup kemungkinan juga mungkin mereka ada request tersendiri, pengen kue ini atau pengen kue ini, itu bisa insya Allah. Bisa juga. Nah kalau mengenai makanan tradisional Palembang, Mbaknya sudah menguasai juga kayak pempek, tekwan model. Ada kemungkinan juga ketika di momen lebaran sih biasanya banyak yang butuh gitu. Itu juga sebenarnya udah jalan juga. Kalau untuk pempek biasanya ada pesan, masih tetap juga made by order. Jadi kalau ada yang pesan pempek bisa kita adakan juga. Nah ini banyak sekali kan Mbak ya, kalau kita lihat apalagi di media sosial kayak Facebook, banyak sekali yang live makanan. Nggak cuma pakaian, nggak cuma peralatan rumah tangga, tapi ada juga makanan yang di live kan oleh ownernya supaya lebih dekat dengan pembeli, supaya lebih dikenal gitu. Apakah Mbak Purinya juga sama melakukan cara tersebut untuk mendekatkan kepada konsumen gitu? Kalau sekarang untuk live itu belum ya, karena kita tadi masih made by order dan pemesanan H-1. Karena kalau kita live itu harus ada stok, ready stock itu kan. Ready stock. Jadi itu yang menjadi suatu alasannya juga gitu Pak ya. Oke. Nah ini mengenai ini kembali adanya program pemerintah tadi kan kayak KUR kan, dana KUR itu dan juga adanya pelatihan dari Mbak Puri juga ini sejauh ini mungkin apa ya untuk permodalan. Apakah ini benar-benar dengan modal pribadi atau memanfaatkan program pemerintah gitu Mbak? Sampai saat ini masih modal pribadi. Alhamdulillah. Jadi perputarannya itu cepat gitu Mbak ya? Alhamdulillah. Jadi masih untuk saat ini masih ini belum ada kepikiran untuk menambah. Belum ada kesana ya. Nah ini banyak juga nih anak-anak muda tuh yang hobi jajanan unik dan juga cepat. Nah menurut Mbak Puri ini tantangan ketika kita membuat sebuah menu juga nih, menu baru ya, tapi dengan tampilan yang menarik dan juga membuatnya proses pembuatannya itu cepat. Ini apakah efektif juga nih untuk kita pelaku UMKM online untuk seperti itu? Kalau untuk pelaku online itu yang apalagi yang untuk live tadi itu sangat efektif banget. Jadi memang harus kita penuhi kemauannya konsumen itu mau apa, jadi biar kita juga tidak tertinggal gitu. Jadi harus selalu siap gitu untuk kemajuan-kemajuan yang akan datang. Oke. Nah supaya kita tidak tertinggal, biasanya Mbak Puri itu yang menjadi kiblatnya untuk mengikuti perkembangan dunia UMKM di Palembang itu lebih kemana nih Mbak? Apa mandiri dengan melihat tutorial atau ada di grup itu tadi informasinya? Di grup informasi atau upgrade itu ilmu kita kan ya, di kursus-kursus online, atau kita kalau melihatnya itu melihat yang perkembangan itu biasa sekarang banyak di IG dan Pinterest ya biasanya. Jadi kita nggak boleh gaptek juga Mbak ya? Iya kayaknya nggak boleh gaptek walaupun umur udah
benua, tapi tetap harus belajar mengikuti, juga. Dan biasanya juga dibantu anak ya, karena anak yang lebih paham untuk dunia Itu. digital ini ya. Jadi alhamdulillah kita ada ininya juga ya, untuk sharing baik itu ya. kepada suami dan juga anak-anak yang usianya mungkin udah SMP, Anak SMA. udah yang nomor 1 kelas 2 SMA. Oh, udah yang gede ya. Nomor 2 kelas 2 SMP. Waduh, udah gede-gede semua nih. Kayak ini yang bakal mendorong ibunya nih supaya lebih semangat nantinya ya. Ini pun sudah semangat sih. Nah, kalau dari hampers, ini kan biasanya kalau di kayak momen Lebaran ataupun juga Natal gitu, ada juga di Tahun Baru. Biasanya tuh Mbak Puri juga ada ya kayak orderan gitu. Biasa juga ada hampers itu, tapi lebih banyak kita ke hampersnya itu kue kering. Jadi hampers kue kering, karena kita bisa, kalau kue basah itu kan mepet waktunya ya, harus fresh gitu. Karena kue kering juga harus fresh, tapi kue kering itu lebih sudah bisa waktunya kita, ya, bisa kita terkala bikinnya gitu. Jadi, waktu jedahnya bisa lebih lama, santai gitu. untuk ketahanannya ya. Oke. Nah, kalau di Lebaran itu biasanya paling banyak hampers itu yang selain kering itu ada juga cake-nya juga, Mbak ya? Iya. Kalau kayak gitu ya kayak kue 8 jam, kue maksuba, lapis legit itu biasanya. Tapi sudah mendekati ke hari-hari H ya, ada para Lebaran. Nah itu biasanya kita mulai begebuk begawi. Biasa kalau di momen Lebaran ini panen semua ya untuk teman-teman yang penjual makanan ini. Biasanya Mbak Pur itu melakukan apa namanya itu kayak struktur ordernya itu apa nih, di Hamin sebulan dicatat dulu. Oh iya, jadi sebelum puasa itu biasanya udah woro-woro lah ya, udah promosi dulu. Promosi siapa yang ini, dan kita juga untuk mempersiapkan bahan-bahan kan, biasanya melampung tinggi bahan-bahan kalau biasanya deket-deket Lebaran itu luar biasa harga-harganya. Jadi biasanya sebelum masuk puasa itu udah persiapan. Udah persiapan, udah didata beberapa yang ini, beberapa yang mau order. Dan kita untuk menjaga kualitas juga, saya nggak terlalu banyak ambil pesanan, jadi semampunya kita lah gitu ya. Kira mana yang bisa dikerjakan, Mbak ya. Iya. Nah, ini mengenai bahan, boleh dong ini sebagai edukasi juga kepada kita semua yang dengar. Ini bahan yang bisa kita stok, yang nggak bisa kita stok, apa aja tuh Mbak bahan baku? Kalau bahan baku yang bisa kita stok dan tahan lama itu seperti terigu, gula kan, butter, itu bisa agak lama. Tapi kalau yang seperti telur itu nggak bisa. Karena rentan dengan kualitasnya bakal jelek kan. Jadi kalau untuk terigu tuh masih bisa lah ya, gula dan lain sebagainya itu. Sebelum puasa itu udah bisa kita mulai stok. Baik, ini seru sekali Mance Bice, dan tentunya juga sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk di segmen penutup kita di obrolan UMKM siang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. ...2024 besok, pilih siapa bro? Ya gue. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua
tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Cerdas memilih. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya kita di segmen penutup kita untuk di obrolan UMKM di kesempatan siang kali ini bersama dengan DR, Snack, dan juga Cake ya. Ini banyak nih yang tadi yang sudah kita obrolkan terkait dengan ide bisnis melalui Cake dan juga Snack. Nah ini Mbak Puri, kita pengen tahu nih bagaimana untuk cara kita mengatasi komplain. Mengatasi komplain, jadi pasti itu ya kalau Pasti ada komplain ketemu ya. Pasti entah. Jadi biasanya kita akan terima, kita akan evaluasi dan sebisa mungkin kalau memang komplain itu sangat Membangun. kita terima. Atau mereka yang merasa kurang puas akan kita kirim penggantinya. Oh gitu. Jadi jangan takut untuk rugi gitu, iya, Mbak ya. Karena kita mencari kepercayaan pelanggan. Oke, ini luar biasa sekali Manca-Bica ini yang harus dipegang juga Mbak ya. Iya. Untuk kita sebagai penggiat usaha nih. Oke, dan kita boleh tahu nih sosial media untuk DR ada di mana Mbak? Kalau DR Snack itu ada di WA. WA-nya di 0878 8504 8963. Oke. Atau di IG itu DR Snack atau di Furi Raiska Andrea. Oke, jadi di sana diupdate ya. Insya Allah sih. Produknya apa, termasuk harganya juga mungkin di situ. Kalau harga biasa via Baik. Japri. Rasio negara ya. Oke, dan tentunya terima kasih sekali lagi Pak ya untuk waktu yang sudah disempatkan. Dan satu lagi nih mungkin sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan terhadap pemerintah dan harapan Mbak Puri juga ke depannya untuk DR? Kalau untuk pemerintah, alhamdulillah program-program selama ini sudah sangat mendukung UMKM dan kami sebagai UMKM itu merasa sangat terbantu sekali. Oke. Terima kasih pemerintah. Dan untuk DR Snack-nya sendiri, semoga kedepannya bisa jangkauannya lebih luas lagi dan keinginannya bisa punya toko ya. Alhamdulillah, pokoknya kita doakan mudah-mudahan segera terrealisasi gitu Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Menjadi apa tuh kayak membantu program pemerintah untuk menyedot dan membuka lowongan pekerjaan, menyedot tenaga kerja juga. Luar biasa sekali, ini niat yang kita aminkan karena ini luar biasa nilai ibadahnya itu ya.
Jadi kita tidak cuma untuk uang saja. Untuk pribadi, untuk tidak semata-mata di uang, tapi juga kita untuk jalan ibadahnya juga ada. Juga, iya, membantu sesama. Oke lah kalau begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Puri ya. Sama-sama, terima kasih sudah diundang di acara Pro 4 Palembang. Udah menyempatkan waktunya, udah sharing sama kita terkait dengan Dear, snack dan juga cake. Pokoknya nanti kita nantikan kedatangan selanjutnya ya. Siap. Dengan menu barunya juga. Amin. Dengan cerita barunya juga, tentu ini yang sangat menginspirasi kita. Amin. Oke. Pokoknya sukses selalu, kita harus berpisah, waktu kita sudah habis. Sukses juga buat RRI Pro 4 Palembang. Amin. Selalu jaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pendengar, itulah tadi obrolan kita di obrolan UMKM. Kami sudahi dulu kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketui dengan nenda ngapone dikatokan itu